Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga senantiasa disehatkan, dilindungi, dan diberikan bimbingan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan kita. Alhamdulillah, berjumpa kita kembali di malam Jumat yang kita terbiasa untuk live Aqsa. Sudah 3 pekan ya, kurang lebih kita tidak berjumpa lewat live. Alhamdulillah malam ini kami berusaha untuk bisa bersilaturahim, menyapa teman-teman sekalian. Nah, ini belum fit 100%, tapi tadi saya Bang Isya minta kru untuk bisa menyiapkan supaya kita bisa bersilaturahim sedikitnya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan-balasan lebih baik dari apa yang teman-teman doakan. Alhamdulillah, juga saya ingin mengajak kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik diri pribadi ataupun kita semua, sehingga dengan itu kita merasakan hikmah-hikmah menjadi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam suasana di awal-awal Dzulhijjah ini yang pernah saya sampaikan 2 hari lalu, bahwa banyak sekali kemuliaan yang ditampilkan khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Dan jangan lupa teman-teman sekalian bahwa bulan Dzulhijjah pun termasuk dari kategori Al-Hurum. Jadi ada 4 bulan nanti yang disebut bulan Al-Hurum itu, thalatha mutawaliyat kata Nabi. Jadi 3 berurutan, dimulai Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama, kemudian Rajab bulan yang ke-7. Ya, jadi Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama, kemudian Rajab bulan yang ke-7. Nah, di bulan Hurum ini ada kaidah juga dalam Al-Qur'an disampaikan kepada kita di Quran surah ke-9 ayat 36 itu, ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 dalam setahun sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 yang diistimewakan. Selain nanti bulan-bulan lain ya, Ramadan juga istimewa nanti. Nah, di antara selain Ramadan itu ada 4 juga yang istimewa, disebut bulan Hurum namanya. Kalau Ramadan Syahrus Siyam, kalau ini bulan Hurum. Ya. Nah, di bulan Hurum ini Allah memberikan satu gambaran kepada kita, di antaranya fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau di situ banyak berbuat zalim. Di sini ajakan untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri, untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada nilai-nilai yang membawa kita untuk mendekat kepada Allah, itu kan sifatnya 2. Ya, if'al wala taf'al, kerjakan pada yang ma'ruf, segala yang baik-baik kerjakan. Ya, jujur, sabar, tingkatkan ibadah, tingkatkan etos kerja yang baik, disiplin dan sebagainya, itu disebut ma'ruf. Ajakan kepada kebaikan yang kita eksekusi, ya, dengan nilai, dengan jalan-jalan yang baik. Kemudian juga yang kedua ada nahyu anil munkar, yang meninggalkan segala yang dilarang, yang haram-haram. Kalau tadi yang halal-halal kita kerjakan dengan baik, ada nanti hukumnya dari mulai mubah ke sunnah sampai ke wajib. Kemudian kalau yang ini kita harus tinggalkan nahyu anil munkar, yang haram-haram. Nah, ini dua-duanya setara, mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang munkar. Ya, yang mungkar itu yang diingkari, hati kita mengingkarinya, agama juga mengingkarinya, karena diingkari dilarang. Ya, maka ada haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat, kehormatan. Jadi dilarang itu untuk menjaga kehormatan kita, asalnya begitu, bukan ingin menyulitkan kita. Ya, kenapa gibah dilarang? Kenapa saling mencela dilarang? Kenapa bikin hoax itu dilarang? Karena ketika mencela itu menurunkan kehormatan kita. Perselisihan itu menurunkan kehormatan, saling mencela menurunkan kehormatan, berdusta menurunkan kehormatan, korupsi dengan segala jenisnya, merampok, mencuri menurunkan kehormatan, zina menurunkan kehormatan, dan itu menyebabkan nanti turunan-turunan lain yang lebih buruk lagi.
sudah kehormatannya bisa turun atau bisa hilang, terjadi perselisihan, bisa ke pertumpahan darah dan mengakibatkan kerugian yang fatal. Karena itu Allah menjaga kehormatan kita dengan menurunkan hukum haram. Seakar dengan kata hurmah namanya, sesuatu yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga kehormatan diri kita. Nah, bulan-bulan tertentu itu dijadikan oleh Allah sebagai motivasi bagi kita untuk mengoreksi diri, sehingga hasil koreksi ini dibawa ke bulan-bulan berikutnya. Seperti Ramadan, kita berpuasa, meningkatkan ibadah, mengumpulkan segala kebaikan, mencegah yang jelek-jelek, dan auranya kita bawa ke bulan-bulan lainnya. Jadi ada kaidah di dalam Islam itu, dalam fikih, kalau ada waktu yang istimewa, bukan untuk kita memfokuskan di waktu itu saja, tapi belajar dari momentum waktu itu untuk dibawa spiritnya kepada waktu-waktu yang lain, sehingga semua waktu seakan-akan sama dengan waktu itu. Nah, sekarang bulan evaluasi, bulan untuk memperbaiki diri, bulan muhasabah, bulan introspeksi. Jadi Allah meminta diri kita semua, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat menyimpang, maka kita koreksi diri kita dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, awal Dzulhijjah ini momentum yang sangat luar biasa. Ya, pahalanya banyak, seperti saya sampaikan 2 hari lalu, bahkan Allah bersumpah di surat Al-Fajr, menunjuk keutamaannya, wal fajri walayalin 'ashr, wasyaf'i wal watr. Aku bersumpah, kata Allah, demi keutamaan waktu fajar dan turunannya. Dan ini dia, walayalin 'ashr, 10 malam yang istimewa, wasyaf'i wal watr, baik genap ataupun ganjilnya. Itu ulama mayoritas mengatakan di situ walayalin 'ashr menunjuk kepada 10 malam pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi keutamaannya banyak. Ya, sampai kemarin kan saya sebutkan di hadis Al-Bukhari itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa semua nilai-nilai kebaikan, semua amal soleh dinaikkan statusnya oleh Allah melalui informasinya lewat lisan Rasulullah SAW, bahwa amalannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat dicintai Allah, kalau kita baca Al-Quran dicintai Allah, kita sedekah dicintai Allah, nilainya lebih tinggi dari jihad fisabilillah, sepanjang bukan jihad yang menjadikan diri kita kemudian wafat dalam jihad yang dimaksudkan. Ya, hadisnya jelas, wa minal ayyam al-amalus salihu fiha habbu ya ilallahi min hadhil ayyam al-ashr, yakni ayyam al-ashr Dzulhijjah. Ya, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi ya thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Ya, Rawahul Bukhari. Seperti yang tadi saya telah kemukakan terjemahannya. Nah, ini teman-teman sekalian, di 10 hari pertama ini sekali lagi kita dimotivasi untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Ya, kita mencoba meningkatkan diri dengan amal saleh, saat yang bersamaan kita evaluasi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Apa-apa yang kurang baik kita perbaiki, ya, dari pikiran, pandangan, pendengaran, lisan sampai ke ujung kaki kita. Jadi kita dari situ menghasilkan sebuah kedekatan baru. Merasa lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Sesuatu yang dekat disebut dengan qarib. Ya, qarubah, ya, qurubuh. Ya, sesuatu yang dekat. Inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Ya, huwa qarib ma'i. Ya, si fulan dekat dengan saya, itu qarib. Kalau kita ingin jadikan lebih dekat lagi, maka kita ganti formulasinya di ilmu sharaf itu, tasrifnya, derivasinya ke dalam bentuk fu'lan, sighah mubalaghah. Ya, dari kata qaruba jadi fu'lan tambah alif dan nun di ujungnya, formulasinya ganti jadi u'an. Jadi kurban. Nah, maka di sini muncul istilah kurban. Nanti kan di penghujung itu kan setelah kita selesai kan, ya, tanggal 9 masuk 10 Idul Adha, kita kan ada ibadah kan, penyembelihannya. Ingat, penyembelihannya itu namanya udhiyah. Penyembelihan yang dilakukan di waktu duha pembukanya. Makanya sholatnya pun dilakukan agak lebih cepat supaya kurbannya atau penyembelihan dilakukan di awal waktu duha, ya. Nah, teman-teman sekalian, yang paling menarik adalah semua apa yang kita kerjakan dari awal Dzulhijjah sampai puncaknya penyembelihan disebut udhiyah itu ciri keberhasilannya, parameternya adalah ketika diri kita semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah. Makanya kedekatan kita itu disebut dengan kurban. Jadi 10 hari ini kita itu Masya Allah dilatih itu. Kita sebenarnya dalam training yang sangat luar biasa. Dan keberhasilan kita melalui 10 hari ini nanti puncaknya akan kelihatan parameternya, apakah lebih dekat dengan Allah atau tidak. Dan cirinya 2. Ciri yang pertama tadi, al-amru bil ma'ruf, semakin semangat kita mengerjakan kebaikan-kebaikan.
baik yang sifatnya ibadah, gitu kan? Ada akhlak, ada muamalah, ya, lebih mendekat kepada Allah. Salatnya rajin, baca Qur'annya lebih senang, zikirnya lebih senang. Kemudian juga at-tajannub minal munkar, ya, menjauhi segala yang dilarang, yang diingkari. Yang kita berlatih ini fala tadhimu fihinna anfusakum. Jadi pandangan kita lebih enak melihat yang baik-baik, kemudian pendengaran kita lebih senang mendengar yang baik. Semua arah pikiran kita menyatu pada yang baik. Sehingga dengan semua itu, keadaan amal ibadah kita lebih meningkat, kemudian maksiat kita tinggalkan, dan dua hal itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Lebih cinta dengan Allah, lebih mengharap ridha Allah. Itu yang disebut kurban. Jadi proses kurban itu tidak berhenti dalam proses penyembelihan hewan. Jadi esensinya bukan di situ. Ya, seperti pernah saya sampaikan juga di dalam buku tuntunan praktis Idul Adha, ya, yang dipaketkan itu. Nah, teman-teman nanti bisa membaca, bisa berlatih. Jadi maksud saya sampai dengan ke malam Jumat ini, bahkan sudah masuk waktu Jumat, ya, di penanggalan Hijriyah, dan ini menjadi Jumat yang terakhir, ya, di 10 hari pertama di bulan Hijriyah untuk awal Dzulhijjah ini, karena Selasa kan kita sudah masuk insyaallah ke hari ke-10, sudah masuk Idul Adha. Ya, karena itu saya pikir kita punya persiapan, maksimalkan di Jumat yang baik ini Sayyidul Ayyam, kan, untuk banyak bersalawat, banyak berzikir, banyak mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya minta kru, saya pengen malam ini live walaupun dalam kondisi kita masih mencoba mengumpulkan energi, ya, insyaallah Allah berikan kekuatan-kekuatan pada kita semua. Ya, kemarin aktivitas terlalu banyak, jadi saya kena tipes, ya. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih teman-teman, ada sahabat-sahabat dokter juga yang telah memberikan banyak hal, ya. Alhamdulillah sekarang energinya sudah mulai terkumpul kembali. Cuman mungkin kita juga live terbatas, ya. Saya minta ke kawan-kawan di admin, coba mungkin kita bisa berdialog. Yang teman-teman kumpulkan ini mungkin insyaallah kalau nggak malam ini sebagian kita bahas, nanti besok-besok ada waktu luang kemudian direkam, bisa ditampilkan kembali, dan mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan insyaallah. Baik teman-teman, saya coba izin lihat, ya, apa yang teman-teman tuliskan, dan coba kita sama-sama baca. Assalamualaikum Ustaz, Aqsa kapan dimulai? Lagi nih rindu belajar tafsir sama Ustaz. Hehe. Alhamdulillah ini dimulai nih. Mas Dani 17 ini dimulai, alhamdulillah. Ya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan keluarga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada dari Mas Rahman Nugraha. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau pergi ke masjid tanpa wudu, apakah setiap langkahnya akan tetap dapat ampunan dan dinaikkan derajatnya? Terima kasih. Baik, kalau mengacu kepada keterangan hadis Nabi SAW, khususnya di hadis Muslim, ya. Ya, persoalan ini banyaknya di hadis Muslim. Itu kalimatnya yang pertama ada kalimat man tatahhara fi baiti. Ya, qala Rasulullah SAW, man tatahhara fi baiti thumma madha ila baitin min buyutillah. Siapa yang bersuci sejak dari tempat dia tinggal. Ya, bait di sini bisa diartikan rumah, bisa diartikan dari apartemen, kan? Dari tempat dia menetap. Bata yabitu baitan, ya, bata itu menetap gitu, ya, di situ. Jadi kalau misalnya kita di rumah bisa diartikan bait itu rumah. Kalau di apartemen, walaupun dalam bahasa Arab syukkah, kan, bahasa Arab kontemporer sekarang, tapi ketika dia menetap di situ itu menjadi bait bagi dia. Ya, atau misalnya dalam konteks bisa jadi menetap sementara juga, ya, semacam Anda sedang berkantor di kantor, terus kemudian ada musola atau tempat yang Anda berangkat, ya, di suatu situasi normal, sedang menetap di situ, ya, bukan dari rumah, Anda sedang bekerja, zuhur Anda pengen sholat misalnya, kan, ke masjid atau ke musola dan sebagainya. Nah, di sini hadisnya mengatakan man tatahhara fi baiti thumma madha ila baitin buyutillah. Siapa yang bersuci dari sejak dia ada di rumah. Tatahhar di sini maksudnya berwudu. Ya, dalam konteks dia berwudu, kecuali kalau dia janabah, dia mandi dulu dan seterusnya. Karena di dalam surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6 juga, ya, Allah menyampaikan wudu itu termasuk disebut dengan taharah, liyutahhirakum, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qamtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, sampai dengan ke ujung ayatnya liyutahhirakum. Allah menginginkan lewat wudu itu engkau bertaharah, engkau menjadi suci. Jadi ada nadhafah, ada taharah, itu berbeda. Kalau nadhafah itu lebih kepada tampilan fisik luar.
Sehingga kita bisa mengatakan misalnya thawbi nadhif, baju saya ini bersih, kan bersih, rapi gitu kan. Nah, tapi belum tentu yang fisiknya bersih, rapi, tampilannya bagus, hatinya juga suci. Hati-hati, belum tentu hatinya juga suci. Jadi kadang-kadang mohon izin teman-teman sekalian, maaf sekali, kan banyak ya orang yang kelihatan bagus, berdasi, berjas dan sebagainya, walaupun tidak semua ini ya, ini contoh saja gitu ya. Tapi ternyata pencuri juga, ya ternyata juga koruptor juga, ya ternyata juga penipu juga gitu dan sebagainya. Nah jadi nadhafah, kebersihan secara fisikal itu belum tentu menentukan kebersihan hatinya. Nah kalau kita ingin menjadikan hatinya bersih, pikirannya bersih, bersamaan dengan itu tampilannya juga bersih, rapi, itu disebut dengan taharah namanya. Taharah itu suci dan bersih. Orangnya disebut dengan tahir. Ya, tahir itu orang yang sudah bersih dan suci. Kalau dia berusaha terus untuk membersihkan diri, menyucikan hatinya, karena nggak ada yang sempurna, bersih selamanya tuh nggak ada. Tapi berusaha untuk menjadi bersih luarnya, berusaha untuk menjadi bening hatinya, itu selalu disupport oleh Al-Quran. Dan tugas kita untuk berusaha seperti itu. Sehingga Allah pun di surah Al-Baqarah menanamkan cintanya pada orang yang berusaha, bukan orang suci. Ya, karena nggak ada manusia biasa itu suci dari dosa, dari hal-hal yang salah gitu kan. Nah, kalau para nabi, rasul itu maksum, terjaga dari kesalahan. Kalau kita orang biasa punya bakat salah karena ada nafsu, cuma kita berusaha dengan jiwa takwa, kita mengendalikan nafsu itu. Usaha itu yang disebut dengan tatahhar, orangnya mutatahhir. Maka Allah menurunkan di surah Al-Baqarah itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kan? Di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 222 sampai 223 yang nisa'ukum harthul lakum, itu kan terusannya. Jadi Allah menyampaikan innallaha, sungguh Allah itu pakai huruf taukid lagi, inna harfun nasbin wa taukidin tansibul ismah wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf yang berfungsi menguatkan, menancapkan, taukid, ya kan, menunjukkan kesungguhan. Seakan-akan Allah mengatakan begini, tancapkan dengan keyakinan yang penuh pada jiwamu, jangan goyah, yakinkan bahwa innallaha yuhibbut tawwabin, Allah sangat mencintai orang-orang yang suka memperbaiki diri, bertobat, ya, wa yuhibbul mutatahhirin, sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang berusaha, terus berusaha menyucikan dirinya dan juga terus berusaha membersihkan keadaan tampilan fisiknya. Karena itu wudu esensinya diantaranya adalah bukan sekedar kita membasuh, tapi kita berlatih mengevaluasi apa yang dibasuh. Makanya setelah kita wudu itu, kita berdoanya doa taubat kan? Ya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang-orang yang taubat. Ya, kita baru wudu tapi doanya doa taubat. Ya, itu memberikan kesan kepada kita bahwa berwudu itu bukan perbuatan biasa, ada esensinya. Makanya di hadis Muslim itu disebutkan kalau wudu itu benar dilakukan, bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu jatuh dosa-dosa kita. Ya, itu bukan dalam pengertian fisikal ya. Fisikal itu kan airnya, terus yang kotoran jatuh biasa. Tapi redaksi hadisnya mengatakan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini kan sesuatu yang imajiner, bukan kasat mata terlihat kotoran. Artinya ada yang dievaluasi. Makanya orang wudunya benar itu ketika dia membasuh wajah, dia mengevaluasi wajahnya. Bukan cuma menghapus yang luarnya, yang nadhafahnya itu bukan. Tapi dia juga merasakan apa yang salah dengan pandangan, ya, dengan lisannya, dengan kemudian pendengarannya, sampai ke tangan. Kan makanya dari sini kan sampai ke sini. Seperti yang pernah saya ajarkan di video yang dulu tentang sholat, teman-teman coba lihat ya, masa Ramadan itu kita membahas fikih sholat. Jadi nggak sembarangan. Ya, makanya ketika kita selesai berwudu, wudunya benar itu, maka yang terjadi adalah orang-orang yang berwudunya benar akan mengevaluasi hal-hal yang dia basuh, yang sering dia gunakan dalam kehidupannya, dan dia bertobat. Dengan tobat jadi baik. Makanya ketika dia sudah bagus dan dia melangkah ke masjid, dan dia berangkat ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, maka apa yang terjadi? Maka langkah pertamanya mengangkat derajat si Allah Subhanahu wa taala, langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosanya. Jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini mensyaratkan dia berwudu dahulu. Sehingga ada nanti sebagian ulama yang mensyaratkan bahwa mengangkat derajat, menghapus dosa saat berangkat ke masjid atau ke tempat sholat itu terikat dengan keadaan kita berwudu sebelum berangkat. Ya, tapi juga ada yang memahami di sini bahwa ini kebiasaan kita memperbaiki wudu.
perbaiki wudu. Jadi kalau kita mengambil hadis yang pertama, penafsiran pertama, berwudu dulu, baru kemudian berangkat. Perkara batal di tengah jalan bisa wudu lagi di masjid misalnya. Makanya ada orang-orang yang kalau mau berangkat saking ingin jaga wudunya, kalaupun nggak menemukan air, dia tayamum dulu, dia berangkat, ya kan? Nah, ada hadis yang kedua yang terkait dengan ini dia di hadis Muslim juga, teman-teman sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menggugurkan dosa-dosa seseorang. Dia ada beberapa kalangan. Siapa di antara mereka? Yang pertama adalah orang yang mendawamkan taharah. Jadi untuk dia rajin berwudu, ya, rajin berwudu. Kemudian yang kedua adalah orang yang senang kemudian berangkat ke masjid. Ini terpisah ini. Ya, jadi yang pertama adalah isbaghul wudu an kullil makarih, ya, redaksi hadis demikian. Jadi menyempurnakan wudu, ya, dari hal-hal yang tidak disukai. Maksudnya dia menjaga wudu terus. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga wudu itu cenderung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus digugurkan dosa-dosanya. Tadi ya esensi yang tadi saya sebutkan. Jadi orang kalau sudah merasa nyaman dengan wudu, dia akan jaga terus tuh. Demi Allah saya katakan, kalau terbiasa menjaga wudu, jaga wudu, itu saat yang sama pasti akan terjadi perbedaan dalam perilaku kita. Minimal kita akan menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dikerjakan, jauhi. Ya, benar hadis itu mengatakan, ya, Allah akan menjaga seseorang dari perbuatan dosa salah sepanjang satu dia senang menjaga wudu, isbaghul wudu anil makarih. Ya, kemudian yang kedua, senangnya dia pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid. Yang ketiga, intidharuhu salata waqtan ba'da waqtin. Jadi dia senang menunggu waktu salat ke salat yang lainnya. Jadi ada i'tikaf, kan? Maghrib nunggu ke isya, gitu kan? Nah, kalau isya nunggu ke subuh, ya dia pulang dulu, gitu kan? Kemudian dia siap-siap kembali. Jadi ada sifat menyenangi waktu salat untuk menunggu. Nah, orang-orang semacam ini, teman-teman sekalian, ada pahala yang diberikan di antaranya. Satu itu, yang kedua adalah Allah berkenan membangunkan satu tempat untuknya, ya, di surga kelak, tempat saat dia pergi dan pulang. Ya, maka ada redaksi hadisnya kurang lebih begini, man ghada ilal masjid waraha. Siapa yang senang berangkat ke masjid, baik pergi dan pulang dari masjid, maka apa yang terjadi? Bima ma'na banallahu lahu bait nuzulan. Banallahu lahu nuzulan fil jannati idza ghada waraha. Maka Allah akan membangunkan satu tempat baginya di surga untuk pergi pulang dia. Ya, dan di situ tidak disebutkan redaksi wudunya, terpisah. Jadi ada hadis yang pertama tadi berwudu dulu, ada hadis yang kemudian ke masjid, ada hadis yang ketiga tadi Allah menjaga seseorang dari perbuatan dosanya, dijaga dari dosa, artinya dijaga oleh Allah supaya berada dalam kebaikan, diberikan petunjuknya. Bukan maksum, ya, karena maksum untuk khusus untuk para nabi, ya, ingat ya. Tapi di sini kemuliaan, nanti yang disebut dengan karomah, kemuliaan. Jadi jaga dengan tadi dia mendawamkan wudu, atau dia senang ke masjid, atau senang menunggu waktu-waktu sholat. Nah, jadi kalau kita di ilmu hadis ini kita gabungkan. Jadi al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u wat taufiq. Jadi asalnya yang paling utama adalah menjaga wudunya. Ini yang paling utama. Kecuali kalau wudunya batal atau kesulitan untuk berwudu, misalnya dia bisa bertayamum atau dengan niat yang tulus. Jadi kebiasaannya kalau tidak menemukan air wudu, dia niatkan untuk berwudu di tempat dia datang, yaitu di masjid. Kurang lebih demikian. Ya, kurang lebih demikian. Jadi saya menyarankan bahwa tetap menjaga wudu yang sebaik-baiknya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat, yang tidak menemukan air misalnya, ya, tetap Anda bersiap tayamum dulu untuk hurmah sebagai penghormatan. Kemudian setelah itu baru Anda menuju ke masjid, dan insya Allah dengan niat yang baik, sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sungguh perbuatan kita ditujukan, dilihat berdasarkan niatnya. Allah insya Allah memberikan yang terbaik sesuai dengan janji Rasulullah SAW, yaitu menjaga diri kita dari perbuatan dosa, menghapuskan dosa, sekaligus mengangkat derajat. Nanti ada cirinya. Ya, cirinya bagaimana? Setelah kita menyelesaikan ibadah di masjid itu, perbuatan-perbuatan yang biasanya misalnya kita kerjakan itu yang tidak disukai Allah, kita mulai nggak suka. Nah, itu cirinya bahwa derajat kita diangkat dan kesalahan dihapuskan. Jadi jangan sampai berpikir berwudu nih, berangkat ke masjid, terus pulang dari masjid masih melakukan yang sama misalnya, nonton yang pandangannya yang nggak disukai oleh Allah, terus seneng kumpul di tempat-tempat yang membicarakan keburukan yang nggak disenangi oleh Allah. Ini tandanya ada yang nggak berhasil di situ. Jadi sesungguhnya keberhasilan ibadah itu nanti bisa diukur parameternya dengan apa yang terjadi setelah ibadah. Biasanya nampak lewat perbuatan atau akhlak kita. Makanya di ilmu akhlak itu nanti ada tahalli, ada takhalli, ada tajalli.
Ya, tahalli menghiasi dengan sifat-sifat baik, takhalli menghilangkan keburukan-keburukan, mengevaluasi diri pada hal yang tidak baiknya. Jadi yang jeleknya ditinggalkan, ditanggalkan, kemudian yang baiknya dipakaikan pada diri kita, maka tajalli, nampaklah dari diri kita perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan. Kan isi Quran itu nanti ada akidah, gitu kan? Ada akhlak, kemudian ada ahkam al-amaliyah. Ahkam amaliyah dibagi dua, ada ibadah, ada kemudian muamalah. Muamalah dibagi kepada 9 sampai 11 lagi nanti ya. Ada akhwal syakhsiyah dan turunan-turunan sampai ke hukum-hukum antara hubungan negara dengan rakyatnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Siapa tadi yang bertanya? Bismillah, Mas Rahman ya, Rahman Nugraha. Kurang lebih demikian. Allahu ta'ala alam bissawab. Masya Allah. Ya, agak berkaitan nih Mas Prasetyo Andika. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukum mengelap atau membersihkan air wudhu ketika kita selesai berwudhu? Masya Allah. Oh, ini juga ada dua balasan nih. Dibalas oleh M. Razik, RB, boleh, tapi Rasulullah tidak mau mengelap karena setiap tetes air wudhu yang jatuh dapat menghapus dosa. Masya Allah. Dari mana Anda tahu? Dari mana tahu ini keterangannya dari Rasulullah seperti itu? Dalilnya apa nih? Dijawab Masya Allah sama gea-gea. Ya, tapi harus pakai dalil ya, dan dalil juga harus pakai rumusan. Makanya nanti hukum-hukum syariat itu menjadi produk fikih, nanti ada kaidah disebut dengan usul fikih. Usul fikih itu nanti akan melihat secara umum ya, al-kulliyah, al-ijmaliyah, al-ahkam al-kulliyah ijmaliyah fima yata'allaq bi al-amaliyah. Jadi semua yang terkait dengan perbuatan-perbuatan ditinjau, kemudian kaidah umumnya seperti apa, di Al-Quran dilihat sampai akhirnya, termasuk juga di hadis. Nanti ada dasar-dasar atau hukum-hukum, pondasi-pondasi umum untuk menentukan sebuah hukum. Ya, misal nanti dilihat, oh ini ada perintah, kecenderungan perintah itu kewajib. Kecuali nanti ada keterangan-keterangan lain yang menjadikan kalimat perintah itu ternyata hukumnya menjadi sunnah, gitu kan, atau misalnya mubah, maka muncul kaidah nanti al aslu ya fil amri lil wujub hatta yadul dalilu ala khilafih. Jadi ini kaidah usul fikih, nanti kaidah ini dipakai dalam produk fikih. Jadi begitu dikeluarkan hukum, apa hukumnya ini, misalnya kan ada perintah nih, wa aqimus shalah fi'il amr. Ini aqimus shalah turunannya apa, semua mendukung kepada perintahnya, maka jadi hukumnya wajib. Ya, kulu washrabu, makan dan minum. Apakah ini wajib? Berarti kalau yang nggak makan minum dosa, gitu kan? Nah, tidak, nanti ada keterangan lain. Ya, kulu washrabu wala tusrifu, terus nanti ayat-ayat lain digali lagi. Oh, ternyata ini maksudnya ke mubah, ya. Ini maksudnya kalau meningkatkan ibadah ke sunnah dan turunan-turunan lainnya. Nah, itu di usul fikih. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, tidak ditemukan sampai saat ini ya, saya pribadi juga, dan ada beberapa keterangan ulama juga yang menyampaikan demikian, yang senada ya, keterangan langsung yang mengatakan apakah boleh dilap atau tidak dilap ya, kecuali memang ada dalil-dalil yang tersambung ya, baik kepada sahabat ataupun kepada Nabi SAW. Misalnya ada pernah terjadi riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, termasuk Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang setelah berwudu itu minta mindil itu semacam sapu tangan, gitu ya, sapu tangan untuk mengelap. Ada yang mengelap juga demikian. Ada juga yang dalam satu kondisi tertentu Nabi SAW setelah beliau mandi, ya mandi besar di sini, kemudian diberikan mindil, ya semacam handuk kalau kita ya. Di sini sekarang diterjemahkan mindil itu sapu tangan, tisu, tapi bisa juga diterjemahkan dengan handuk pada masa itu. Karena Nabi pada masa itu menolak dan memilih dengan menggunakan tangannya gitu, ya, merapikan bagian airnya menggunakan tangannya pada saat itu. Dan ulama berkesimpulannya sangat luar biasa tajam. Artinya ketika Nabi diberikan handuk ya atau kain pada saat itu, ya kemudian Nabi milih menggunakan tangan, bukan berarti nggak pengen mengelap. Jadi pemberian itu menunjukkan memang terbiasa dikasih handuk atau lap ya, setelah mandi atau apa. Cuman pada saat itu Nabi menginginkan menggunakan jemarinya, maka para ulama melihat kenapa, mungkin ada persoalan dengan handuknya, mungkin nggak mau bercampur, atau Nabi ingin menunjukkan sesuatu hukum tertentu. Kalau nggak ada handuk maka ratakan air itu setelah mandi ya, supaya nggak terus menempel di dalam tubuh kita. Jadi banyak hal persepsinya ke sana. Adapun yang Anda tadi sebutkan di kawan kita mengatakan dengan jatuhnya air wudhu kemudian jatuh pula kotoran, tadi telah saya terangkan di awal
Ya, yang dimaksudkan dengan itu adalah bagaimana saat berwudu kita mengevaluasi diri. Ini nggak ada kaitan dengan dilap atau tidak. Ya, baik, mungkin hadis yang terkait ini. Satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin min atharil wudu. Nah, ini yang sering banyak dibahas. Maka umatku, kata Nabi SAW, akan dipanggil di hari kiamat itu yang ghurral muhajjalin, dengan bercahaya, dengan bawa tandanya gitu kan, ada tanda-tandanya seperti kuda yang paling bagus, ada tanda di keningnya gitu kan, ada tanda. Ya, ghurra itu tanda-tanda khusus. Jadi min atharil wudu, dari bekas wudunya. Ya, jadi Masya Allah umat Nabi itu ada cahayanya, ada tanda khususnya. Saat nanti dipanggil di hari kiamat, misalnya fulan, kan dipanggil fulana, dipanggil umatnya Nabi Muhammad, itu kelihatan dari tubuhnya ada cahaya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Nah, ulama di sini memberikan ragam banyak pengertian dan penafsiran. Di antara penafsiran yang pertama adalah orang yang menjaga wudu di sini. Ya, artinya apa? Artinya dia terus menjaga wudunya, begitu batal wudu lagi. Kalaupun sulit menemukan air, dia tayammum. Nah, itu membuat diri dia bercahaya karena dia min atharil wudu, bekas dia menjaga terus wudunya. Karena itu banyak sekali ulama-ulama dulu ya, sampai ke imam yang 4 itu kan, para sahabat bahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti itu ya, memberikan isyarat kepada kita untuk menjaga wudu. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, cahaya itu ada yang mengartikan esensi dari wudu. Karena ketika dia wudhu itu dengan baik, seperti tadi, dia mengevaluasi dirinya, menjaga dirinya, bertobat kepada Allah, membersihkan yang luar dan dalamnya secara bersih dan suci, sehingga lisan orang wudhu yang kumur-kumur dijaga. Bukan cuma membersihkan yang kotor di mulut dalam arti fisikal, tidak. Tapi juga membersihkan dari perbuatan hoax, misalnya senang mencela, gibah dan sebagainya. Wajah juga demikian, tangan sampai dengan kaki. Sehingga anggota tubuhnya ini berperilaku mulia, bagus. Jadi berubah jadi lebih baik, tangan baik sampai ke ujung kaki baik. Nah, ini yang menjadikan cahaya. Ini tangan bercahaya dengan amal solehnya. Ya, mata bercahaya dengan amal solehnya. Lisan bercahaya dengan amal solehnya. Ini makna majazinya namanya. Ya, maknawi. Jadi ada makna lafzi, ada makna maknawi. Majazi, hakiki, majazi. Dan ini ada makna kiasan yang disampaikan kepada kita bahwa cahaya itu lahir karena kebaikan yang tampak setelah kita berwudu, yang berdampak pada anggota tubuh berbuat pada yang baik-baik itu ya. Jadi asalnya sebenarnya nggak ada hubungan antara mengelap dengan tidak. Ini kembali kepada kita saja. Jadi kalau dalam situasinya misalnya sedang rapat, izin ke toilet terus berwudu basah, gitu ya, masa iya kita mau duduk rapat sambil basah-basahan? Kan kita rapikan dulu. Ya bisa saja, nggak apa-apa dilap ya. Nah, tapi kalau kita misalnya dalam situasi tahajud, pengen sendiri ya, atau kita misalnya berjamaah secara terbatas, nggak pengen kita basuh pun, dan sekiranya tidak terkait dengan banyak hal secara sosial kepada orang, ini nggak ada masalah, kita jaga juga. Jadi ini kembali ke masing-masing, tapi juga menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masing-masing yang sedang dijalani. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup dulu ya, nggak apa-apa ya. Ini pelan-pelan, saya yakin banyak ini, cuma jaga dulu ya, nanti insya Allah bisa mungkin diambil beberapa waktu video, nanti setelah itu di waktu-waktu santai bisa dijawab untuk teman-teman. Dan mohon izin juga, kadang-kadang ada video-video yang lama yang terkait yang situasinya memungkinkan dan sesuai dengan pembahasan, kadang-kadang kita tampilkan kembali. Jadi kok Ustaz Adi kadang kemarin lemes, terus ada video kuat lagi. Itu mungkin video stok-stok yang kita sampaikan diambil di waktu-waktu saya segar bugar. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Dan saya di kesempatan ini juga ingin mengajak kepada semua kita, yang pertama kepada kita umat Islam khususnya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengevaluasi diri kita, kemudian juga banyak mendekat kepada Allah khususnya di suatu situasi saat ini dan di awal-awal Dzulhijjah, di mana kita sedang diuji oleh Allah untuk semakin lebih dekat dengan satu esensi kurban yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua juga saya ingin mengajak kita untuk sama-sama bersinergi, bersatu, khususnya mengatasi pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi pada saat ini. Ya, kita menyadari sepenuhnya dan melihat dengan berbagai fenomena yang ada bahwa COVID itu ada, COVID itu nyata, COVID itu juga sudah banyak menimpa saudara-saudara, rekan kita, tetangga kita, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sesuai ajalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendoakan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan, sebaik yang mampu kita lakukan.
Ya, terlepas dari ragam pandangan kenapa itu bisa sampai ke Indonesia, apa yang menyebabkan pandemi dan sebagainya, semua banyak hal bisa terkait dengan teknis, medis, atau aspek-aspek bisnis, atau bahkan biologis dan politis, semua banyak keragaman, banyak teori dan sebagainya. Saya kira itu kita bisa dudukan, tapi energinya kita bisa satukan untuk bersama-sama kita mengatasi ini dengan cara yang terbaik. Ya, saya kira semua ragam-ragam pandangan ini bisa duduk sama-sama secara argumentatif, secara ilmiah, dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, sehingga insya Allah ini cepat bisa kita selesaikan. Ya dibandingkan kita banyak terpolarisasi, terpecah-pecah, kemudian juga korbannya juga banyak, korban secara ekonomi di masyarakat dan sebagainya. Ya, jadi saya harap kita sama-sama saling menguatkan diri, kemudian saling bersinergi. Dan alhamdulillah kami juga dari awal, bahkan sebelum COVID sampai ke Indonesia, sudah meriset sampai saat ini, dari mulai awal-awal bikin bilik disinfektan, bikin masker, kain, support ke para nakes, tentara, polisi, masyarakat juga, logistik, sembako, sampai kita juga support yang PH7. Alhamdulillah sudah ratusan ribu kita bagikan gratis ya. Di teman-teman yang mendapatkan PH7 itu kita nggak perjualbelikan sama sekali. Ya, rempah-rempah untuk vitamin, untuk menguatkan baik gejala COVID yang lainnya, dan kita support alhamdulillah berbagai kalangan di masyarakat tiap hari. Ya, di Quantum Health Institute juga ribuan datang permintaan, dan Jawa Barat kita sudah support ya lewat Pak Gubernur. Kemarin saya menghormati PPKM yang berlangsung, jadi saya sampaikan lewat tim langsung di Bandung, 20.000 kita sudah serahkan. Ya, di Jawa Barat itu ada program Picobar, ya, akan disampaikan langsung kepada pasien-pasiennya, kami berikan langsung 20.000, jadi nanti bisa disampaikan sesuai dengan sistem yang berlaku di Provinsi Jawa Barat. Dan yang lain juga kami support alhamdulillah, jadi ada yang langsung kita berikan, ada yang online minta kita berikan, dan semua gratis ya, semua gratis. Alhamdulillah. Ustaz, dari mana uangnya? Alhamdulillah, ada yang dari tabungan, ada yang kita iuran dengan sahabat-sahabat, ada yang dari buku, kan makanya ada teman-teman kadang buku saya nggak didapatkan di toko-toko buku, ya kita sampaikan sendiri, itu ya sebetulnya kan saya ungkap ya, tapi ya dari hasil itu alhamdulillah ya ada untuk yang ya, teman-teman yang kiranya bisa mendapatkan bagian dari itu, ya ada yang yang ada keterbatasan, kita bisa ngasih beasiswa untuk macam-macam yang lainnya, ada untuk janda-janda, ada untuk macam-macam gitu ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaat, ada jariahnya, termasuk juga dari PH7, dari yang lain-lain. Itu insyaallah kita bersama-sama niat ikhlas, berusaha untuk ikhlas karena Allah. Semoga Allah menilai juga demikian. Karena itu sekali lagi ya, saya mengajak kepada seluruhnya, kita bersinergi, kita bersatu dengan cara yang baik. Ya, tentunya juga kepada stakeholder di sini, di pemerintahan yang berwenang. Saya yakin sekali di masyarakat juga ada masukan-masukan yang baik. Ya, saya kira ada baiknya juga untuk dibuat FAQ-nya juga ya. Ya, frekuensi ask-nya itu ya question, jadi bisa diinventarisir, dilihat ada masukan-masukan yang positif, baik aspek terkait dengan teknis misalnya, ataukah dengan vaksinasi kah, atau dengan macam-macam. Jadi itu akan jadi positif ya. Dan juga di masyarakat juga kalau ada masukan-masukan disampaikan dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, semua saling mendukung. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mempercepat ya, kita bisa menangani ini semua. Kita yakin kita bisa, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan teratasi dengan baik. Sekali lagi mari kita siapkan diri kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah dalam kebaikan, dan kita saling mendukung, dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon izin yang pertanyaan-pertanyaan lain saya jawab di waktu-waktu senggang ya. Mungkin esok hari atau lusa, atau di waktu-waktu santai nanti diambil video dan bisa ditampilkan untuk pertanyaan teman-teman yang dimaksudkan. Terima kasih, semoga Allah merahmati semuanya, menyayangi kita. Maafkan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada perilaku yang kurang pantas dilakukan, tapi insya Allah tidak ada niat sedikit pun untuk berbuat sesuatu yang tidak pantas atau yang kurang baik. Sekali lagi terima kasih, semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma ya arhamar rahimin ihfad ya Allah, ihfad biladina Indonesia al-mahbuba ya arhamar rahimin, wa hajj sufufana wa janibna min tafraqah wa dhab anil ba'sa wa dharra wal waba wa khasatan corona ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.